Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan memaparkan tentang Kombel anti bullying. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, Ibu Kepala Sekolah karena memberikan waktu dan tempat untuk saya memaparkan Kombel tentang anti bullying ini. Baik, tidak perlu panjang lebar lagi karena kalau terlalu panjang nanti kasihan sama ibu-ibu, kalau terlalu lebar kasihan dengan bapak-bapak. Kombel anti bullying. Nah, ini ada beberapa peran sekolah, orang tua dan masyarakat dalam membangun lingkungan aman dalam mengantisipasi bullying di sekolah terutama. Nah, pengertian bullying itu sendiri adalah bullying berasal dari kata bully. Ya, seperti yang banyak kita ketahui, bullying itu biasanya dilakukan kepada anak yang biasanya pendiam. Ya. Jadi bullying adalah perilaku agresif, negatif yang terbiasa berusaha untuk mengintimidasi. Nah, dari individu maupun kelompok terhadap individu yang dianggap rentan. Jadi seperti siswa kita, misalkan yang kita ambil contoh siapa? Bukan Akbar, ya, yang banyak kita ketahui sering dibully oleh teman-temannya. Nah, karena sifatnya yang mungkin lemah gemulai ya. Nah, penyebab dari bullying itu sendiri yaitu dari sisi korban biasanya terjadi dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor penampilan fisik seperti yang fisiknya Akbar ya. Nah, terus yang kedua ras yang berbeda dengan mayoritas, misalkan kayak Adim. Nah, wajahnya yang hitam gitu, manis ya. Juga karena orientasi seksual, terlihat lemah, tidak mudah bergaul seperti yang pendiam itu ya, seperti saya pendiam. Memberi perhatian, tidak bisa mengendalikan emosi. Nah, selanjutnya, jenis-jenis bullying. Nah, itu ada yang bullying fisik, misalnya menendang, memukul, mendorong, dan yang lainnya yang berhubungan dengan fisik. Ada yang bullying dengan verbal, yaitu lewat kata-kata seperti menghina, berkata-kata kasar. Ada yang bullying sosial, misalnya penindasan terhadap peran sosial korban, seringkali terselubung seperti menyebarkan gosip. Wah, iku Pak Yoyo ini. Nah, itu ya. Nah, seperti yang sering terjadi di sekolah kita, itu biasanya yang terjadi yaitu bullying fisik dan bullying verbal. Ya, bullying fisik ya seperti yang tadi saya contohkan itu memukul, mendorong, dan bentuk fisik lainnya. Itu sering terjadi pada anak didik siswa kita. Kemudian yang bullying verbal seperti olok-olok. Nah, sama seperti waktu kita sekolah dulu, olok-olokan bapak biasanya ya. Bapakmu siapa jenenge? Joko gitu. Itu ya bullying verbal itu. Ya, jadi ada dua yang sering terjadi di sekolah kita pada anak didik siswa kita. Anti bullying di sekolah kita memang untuk mengamati, memang selama ini sering anak-anak itu dilakukan bullying seperti itu ya. Misalnya anak-anak itu suka ngolok-ngolok akhirnya marah ya, seperti itu. Nah, untuk itu kira-kira ayo kita rundingkan bagaimana agar tidak terjadi bullying di sekolah kita, gitu ya Pak Chandra. Mungkin dari Ibu terima kasih, monggo. Ya, terima kasih Bu Tuti.
Maka dari itu kita bentuk Kombel ini, kita sharing-sharing bagaimana untuk cara mengantisipasinya, bagaimana untuk cara mengatasinya agar untuk bisa meminimalisir, paling tidak meminimalisir bagaimana agar anak-anak tidak lagi bertindak atau melakukan bullying terhadap teman-temannya. Terima kasih untuk sarannya. Monggo teman-teman memberikan saran atau pendapat. Ya, Pak Chandra, untuk bullying kalau di kelas saya itu cara saya mengantisipasinya adalah memisahkan tempat duduk anak-anak. Jadi kan di kelas saya dibagi 3 kelompok. Jadi kelompok dalam pembelajaran dibagi 3 antara yang sedang, berat sampai tinggi. Jadi nggak bisa kumpul anak-anak yang nggak bisa, yang masih belajar membaca kumpul sama anak-anak yang nggak bisa, yang masih belajar membaca. Jadi diferensi itu meminimalisir adanya bullying secara verbal. Contohnya kalau misalkan yang sudah bisa membaca karena tempatnya jauh dengan yang nggak bisa membaca, akhirnya kan nggak bisa ngolok-ngolok. Oh, awakmu gak bisa moco, SMA gak bisa moco ya. Jadi minimalisir seperti itu. Jadi yang tidak bisa membaca itu nanti tidak ada bullying dari yang sudah bisa membaca. Kemudian yang sudah bisa membaca itu juga diberi kesibukan mungkin ya. Jadi tidak ada kesempatan untuk membullying yang tidak bisa membaca. Dengan orang tua karena apa? Apalagi waktu ketika istirahat tanpa pantauan Bapak Ibu guru. Maka itu orang tua perlu kita ajak untuk mencegah bullying itu. Kebanyakan contoh anak-anak sudah istirahat itu kadang melampiaskan waktu ketika istirahat itu tanpa sepengetahuan Bapak Ibu guru. Nah, itu peran orang tua perlu kita libatkan. Ya. Mungkin itu saja Pak. Ya, terima kasih Pak Imam. Ya, jadi garis besar dari Pak Imam yaitu kita harus pada waktu istirahat. Jadi ada siswa itu yang enggak ditungguin sama orang tuanya, sedangkan si siswa tersebut itu sering melakukan bullying fisik. Nah, bagaimana sedangkan si orang tua tidak percaya kalau si anaknya itu sering melakukan tindakan bullying. Bagaimana cara kita memberi pengertian kepada orang tua siswa tersebut bahwa putranya itu sering melakukan tindakan bullying fisik. Pengertian kepada orang tua bahwa siswanya itu tanpa disadari juga melakukan bullying terhadap teman-temannya. Kadang juga kalau kita sampaikan, kadang orang tua merasa tersinggung. Nah, monggo kita sharing bagaimana untuk mengatasi seperti orang tua seperti berikut. Seperti yang mudah tersinggung misalnya kalau diberi pengertian bahwa anaknya sering melakukan bullying. Saya nggak percaya dengan laporan sekolahmu itu, mungkin nanti kita perlu pendekatan pribadi, juga perlu istilahnya nanti pada rapat-rapat di sekolah kita nanti mereka kita panggil jadi bersama-sama menjaga putra-putrinya agar tidak melakukan bullying, juga sekaligus tidak menjadi korban bullying seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas semua saran dan masukannya. Sharing hari ini kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SLB CT Pak Jember membangun lingkungan aman anti bullying.